warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai ke pelajaran, sebelumnya kalian sudah berada di rumah selama berapa bulan ya? Lama sekali. Nah, sekarang kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri, kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari di semester ini. Sebelum itu, Ibu mengucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 8. Nah, Ibu masih tetap mengampu pelajaran prakarya. Prakarya di kelas 8 hampir sama dengan di kelas 7, yaitu mempelajari tentang kerajinan dan pengolahan. Kerajinan dan pengolahan di kelas 7 berbeda materi. Untuk kerajinan di kelas 8 kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak. Sedangkan untuk pengolahan kita akan mempelajari tentang pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, sebelumnya pada semester ini, setengah semester pertama kita akan mempelajari kerajinan. Kemudian setengah semester berikutnya kita akan mempelajari pengolahan. Kemudian untuk kerajinan kita akan mempelajari kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak misalnya seperti sabun, keramik, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti sedikit video berikut ini.
Prakarya kelas 8. Sekolah SMP Negeri 8 Pekalongan. Mata pelajaran prakarya, aspek kerajinan, kelas 8, semester ganjil. Materi pokok, kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak. Nah, di sini sudah ada peta materi tentang kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak. Pada prinsipnya, kerajinan bahan lunak, kemudian ada jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, kemudian proses produksi kerajinan bahan lunak. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak ada 2, kerajinan bahan alam, kerajinan bahan buatan. Kemudian kerajinan bahan alam contohnya ada kerajinan keramik, kerajinan kulit, kerajinan floor clay, kerajinan getah nyatu. Dan kerajinan bahan buatan contohnya ada kerajinan lilin, kerajinan gips, kerajinan fiberglass, kerajinan polimer clay, dan kerajinan sabun. Kemudian ada proses produksi kerajinan bahan lunak. Dari bahan kerajinan kemudian ada alat-alat yang digunakan dibuat produk kerajinan, diproses produksi kerajinan, kemudian dikemas dengan baik supaya menarik. Kemudian adanya contoh proyek kerajinan bahan lunak dan harus berpedoman pada K3, keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Nah, tujuan pembelajaran kerajinan bahan lunak: 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat, dan merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri, dengan disiplin dan tanggung jawab. Prinsip kerajinan bahan lunak. 1. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. 2. Keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. 3. Kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Nah, selanjutnya, manfaat kerajinan bahan lunak. Yang pertama, sebagai kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Nah, itu contoh gambar floor clay dan polymer clay. Selanjutnya, yang kedua, sebagai kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak
tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Kemudian yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Kemudian yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya, lilin. Lilin banyak digunakan berbagai acara ritual dan pesta adat.